Tuntutan perkara Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Ya, dalam sidang jaksa penuntut umum membacakan tanggapan atau atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan pihak terdakwa. Dalam persidangan, jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Menurut jaksa, surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan KUHP. Jaksa juga menilai sejumlah keberatan yang diajukan pihak terdakwa telah masuk ke dalam pokok perkara. Usai mendengarkan tanggapan jaksa, majelis hakim menunda persidangan dan akan membacakan putusan sela pada sidang berikutnya. Melalui putusan tersebut, hakim akan menentukan apakah eksepsi terdakwa diterima atau ditolak. Apabila ditolak, persidangan akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi dan pembuktian. Saya ulangi, sebagai delik aduan murni. Mengapa? Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya, sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan pada sidang pertama itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya. Ya, sementara itu belum selesai pra-peradilan kedua, Rosuryo kembali mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga. Langkah ini dilakukan untuk menguji dasar penetapan status tersangka Roy. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, mengajukan gugatan pra-peradilan ketiga untuk mensomasi Polda Metro Jaya secara parsial tentang pasal-pasal penetapan tersangka. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji alat bukti permulaan yang menjadi fokus dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, permohonan pra-peradilan diajukan secara terpisah untuk setiap pasal yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Kami akan mengajukan kembali permohonan pra-peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging ya, atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu, dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra-peradilan. Mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Sementara menurut pihak Roy Suryo, diketahui semua saksi yang diperiksa polisi dalam kasus ijazah Jokowi. Tidak ada saksi yang bisa menjelaskan dugaan pidana kaitannya pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sidang pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya memasuki agenda penyerahan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, agenda ini menjadi tahapan akhir sebelum hakim tunggal membacakan putusan pada Senin 20 Juli mendatang. Sidang pra-peradilan Rosuryo resmi memasuki tahap akhir dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon. Seluruh rangkaian persidangan telah selesai dilaksanakan, mulai dari pembacaan permohonan dan jawaban dari Polda Metro Jaya, duplik, pemeriksaan saksi ahli, hingga pembuktian surat.
Kesimpulan yang diserahkan hari ini merupakan rangkaian seluruh fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan. Rosuryo berharap hakim dapat mempertimbangkan dengan bijak dan pra-peradilan kedua yang diajukan olehnya dapat dikabulkan. Siang ya, pukul 1 siang. Ya, saya harap tentu kesimpulan kita adalah kita susun secara cermat betul. Insya Allah apa yang terjadi atau apa yang sudah berhasil pada saat pra-peradilan yang pertama, yaitu tentang kita berhasil ya membuat yang namanya penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu menjadi tidak syah. Nah, itu akan kita ulangi lagi insya Allah pada saat pra-peradilan yang kedua ini, yaitu apa? Pencantuman pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 itu insya Allah juga tidak sah. Karena dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada hakim tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya. Ya, dituding gelar doktornya palsu, Rosuryo tunjukkan ijazah asli dan dokumen akademik lainnya. Ya, Roy juga tepis isu yang menyebut dirinya dikeluarkan pihak kampus karena terlibat kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo membantah keras tudingan yang menyebut gelar doktornya palsu. Roy secara langsung menunjukkan ijazah doktor asli yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta untuk membuktikan bahwa gelar akademiknya sah dan legal. Ia menyebut mulai studi doktornya pada tahun 2016 sempat tertunda beberapa waktu sebelum akhirnya dilanjutkan tahun 2020 dan berhasil menyelesaikan pada 2024. Untuk memperkuat pembuktiannya, Roy Suryo memperlihatkan sejumlah dokumen akademik asli miliknya. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Ini kopinya. Dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2. MKes. UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Roy juga meluruskan isu yang menyebut dirinya dikeluarkan atau drop out dari UNJ. Menurutnya, aturan akademik mengenai sanksi DO hanya berlaku bagi mahasiswa yang terjerat tindak pidana dengan kriteria tertentu, bukan perkara yang sedang dihadapinya saat ini. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo kembali berhadapan dengan masalah hukum. Ya, kali ini Roy dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Ya, laporan dilayangkan oleh Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfakih. Ini laporan ini bermula dari rentetan kegaduhan terkait validasi gelar S3 Rosuryo dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Menurut Taufik, ada unsur niat jahat dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Rosuryo. Kuasa hukum Taufik telah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik, termasuk rekaman pernyataan Rosuryo yang diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tadi Rosuryo bilang, dia suruh pemimpin cabut laporan tadi. Rosuryo bilang, saya bisa melihat ijazahnya Jokowi itu 99,9%. Padahal di saat yang bersamaan Anda itu punya masalah secara akademik. Kan gitu. Di saat yang bersamaan Anda punya problem secara akademik dan Anda tidak jujur. Seharusnya ketika Anda tahu Anda sudah divonis, Anda dipidana, Anda melapor. Kalaupun UNJ masih mau meneruskan, seharusnya UNJ bikin ya peraturan rektor baru kah, khusus RS, nggak apa-apa dipidana, boleh lulus. Ya, sementara itu kuasa hukum Rosuryo Refli Harun mengungkapkan alasan pengajuan pra-peradilan ketiga untuk meminta ganti rugi atas putusan pra-peradilan pertama yang menetapkan penahanan Rosuryo tidak sah. Sementara kuasa hukum Jokowi semakin yakin pengajuan pra-peradilan Roy terus-menerus dilakukan untuk mengulur waktu persidangan.
Untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan, hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan, sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan, sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukum ini sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan, karena itu ketentuan KUHP. Sehingga sebenarnya dalam hal ini kami masih menunggu nih bagaimana ketegasan hakim dalam putusan nanti untuk menyatakan permohonan pra yang kedua dan ketiga ini dinyatakan tidak dapat diterima karena memang sudah keliru dari segi formalnya. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran hancurkan sejumlah infrastruktur strategis militer Amerika Serikat. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.